Dunia perlaptopan baru aja dibuat gempar oleh Apple yang akhirnya masukin MacBook Neo secara resmi dan harganya di bawah 11 juta. Tentu ini langsung bikin pabrikan-pabrikan laptop Windows ketar-ketir. Jadi apa aja sih yang laptop harga 90 jutaan bisa lakuin, namun nggak bisa dilakuin oleh MacBook Neo? Di sini kita ada iterasi terbaru Advan iGen, seri laptop mainstream yang cukup kami segani sejak tahun 2024. Tentu karena harga komponen terus beranjak naik, mungkin ada beberapa hal yang harus diteken. Kondisi ini tentunya lebih serius untuk brand-brand non-global macam Advan yang biasanya nggak bisa ngamanin suplai komponen jauh-jauh hari, sehingga lebih sulit buat mempertahankan harga. Pertama, dibanding iGen generasi pertama apalagi si Neo, build quality iGen Ultra T sangatlah sederhana. Anjay, bahasa diplomatis nih. Hampir seluruh bodi terbuat dari polimer polos, kecuali bagian punggung aja nih yang dari metal. Meski begitu, sebagai laptop 14 inch berprosesor seri U, ya portability-nya sama-sama oke. Dari segi kemampuan komputasi, jujur aja Intel Core Ultra 5 1115U ini di bawah rata-rata, termasuk kalau dibandingin sama Intel Core Ultra 5 125H. Masalah utamanya bukan cuma jumlah core dan TDP lebih kecil, tapi soal iGPU yang belum dapat label Intel Arc. Sebab, cuma memiliki 4 core. Dibanding Ultra 5 125H yang punya GPU 7 core, perbedaan performanya cukup masif ya. Jangan harap bisa jalanin Cyberpunk atau render video sekencang MacBook Neo. Still, ini sebuah SoC modern dan efisien yang dilengkapi NPU kecil, total bisa ngasih 21 AI TOPS jika dikombinasiin CPU dan iGPU. Benchmark ini aja lah yang sebaiknya bicara, so kalau kalian ngincer kemampuan iGPU dan CPU yang lumayan kuat, maaf, kalian sedang dikecewakan kondisi supply chain komponen global di harga yang ditawarin. Setidaknya performa laptop ini punya satu kesamaan sama MacBook Neo, yaitu performa on battery maupun dicolok sama aja. Perbedaan yang perlu dicatat juga mungkin soal battery life, di mana playback YouTube di sini bertahan sekitar 9 jam saja. Oke, mari langsung kita bahas hal pertama yang tidak dimiliki MacBook, di mana memori si Neo mentok di 8GB, setidaknya Advan masih mencoba yang terbaik buat ngasih opsi laptop DDR5 16GB di bawah 10 juta dengan laptop ini. Meski penggunaan RAM Apple lebih hemat, beberapa aplikasi kreatif dan rendering masih menilai memori 16GB itu harga mati. Selain itu setidaknya ada active cooling alias kipas meski ini CPU low power yang sangat adem. Belum lagi SSD 256GB-nya bisa di-upgrade, satu slot SSD masih kosong pula. Jadi benar-benar tinggal taruh buat kalian yang merasa storage 256GB atau 512GB doang nggak cukup. Beda ya sama MacBook yang terpaksa ngandelin iCloud atau nyolok SSD eksternal. Ini adalah salah satu kelebihan utama sebuah laptop Windows. Kedua, layar MacBook Neo boleh lebih terang, lebih akurat, dan lebih tajam dibanding hampir semua laptop Windows 10 jutaan lainnya kecuali yang pakai layar OLED. Juga masalah kualitas speaker, terutama sekarang di mana laptop ini harus ngirit di segi layar belum 100% sRGB demi bisa ngasih memori 16GB. Namun lucunya dia punya senjata rahasia yang nggak dimiliki MacBook manapun, yaitu touchscreen. Yes, ini layar soft panel ya, bukan kaca, tapi justru dikasih touchscreen yang bisa membantu produktivitas bagian orang. Dia nggak punya support stylus aktif sih, maklum bukan 2-in-1, tapi harus diakui ini sebuah fitur unik. Nomor 3, laptop Windows biasanya juga masih juara soal koleksi port. Kalau kalian masih punya banyak aksesoris yang butuh port USB-A atau HDMI misalnya, iGen Ultra T punya 3 USB-A 3.2 Gen 1, slot microSD, jack 3,5mm, HDMI, dan yang terpenting, USB-C 3.2 Gen 1 full function support DP dan PD, persis MacBook Neo yang bisa ngecas sambil output ke monitor. MacBook Neo boleh punya 2 USB-C, tapi satunya lagi itu benar-benar daya only dengan kecepatan USB 2.0. Kalah dibanding USB-A 3.2 yang ada di sini. Selanjutnya, kelebihan laptop Windows adalah bisa main game maksudnya mainin game-game macam Valorant yang sejauh ini cuma jalan di Windows karena butuh kernel level anti-cheat yang belum support di Mac misalnya. Intel Graphics versi 4 core di sini tentu nggak bisa jalanin Cyberpunk macam di Neo, tapi ada ribuan game tahun 2010-an yang bisa lancar jalan di Windows, baik di Steam, GOG.com, bahkan situs-situs ilegal. Maksudnya situs-situs legal lainnya. Inilah kelebihan utama OS Windows di sisi support aplikasi legacy dan gaming. Nggak cuma soal gaming, di dunia profesional juga banyak sekali aplikasi yang belum optimal, bahkan belum jalan sama sekali di macOS berbasis ARM. Kami paham nggak semua orang di dunia ini content creator atau pekerja kreatif. Kerja di laptop bukan cuma masalah Blender atau Adobe doang, tapi contoh di engineering ada software-software macam SolidWorks, Keisha, Ansys, dan Autodesk Inventor yang cuma jalan native dan full support di Windows saat ini. Belum lagi ketika kita bicara software-software legacy, corporate, dan accounting, misal Peachtree atau Microsoft Access yang belum ada versi Mac-nya kecuali kalian mau jalanin virtual machine Windows di MacBook. In the end, kami cuma nyebutin beberapa hal yang bedakan laptop ini daripada MacBook Neo di luar brand dan sistem operasinya.
Apakah perbedaan tersebut bisa bantu kalian untuk milih laptop ini ketimbang MacBook atau sebaliknya? Ya itu ujung-ujungnya balik ke selera dan kebutuhan masing-masing user. Kabar baiknya, Advan sekarang janji garansi resmi 2 tahun untuk laptop ini. Semoga didukung juga dengan after sales yang semakin oke. Itu aja dulu pendapat dari kami, sekarang giliran kalian mendang-mending di komentar. Please like dan share, gue Mike, see you in the next video.